Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sejumlah ruangan di Sekolah Dasar Negeri 02 Kradinan Tulung Anggung rusak parah tertimbun longsor. Dua pemuda di Blitar diringkus polisi karena menganiaya temannya hingga tewas saat pesta miras. Residivis pencurian motor yang biasa beraksi di tempat parkir rumah sakit di Surabaya diringkus polisi. Terpengaruh minuman keras, dua pemuda tega mengeroyok temannya hingga tewas karena tersinggung diolok-olok. Polisi meringkus kedua pelaku dan menjeratnya dengan pasal berlapis. Luis Gonzaga, usia 25 tahun, dan Mahendra Mahesa, usia 30 tahun, diringkus polisi karena melakukan penganiayaan terhadap temannya Danang, usia 35 tahun, hingga tewas. Dari keterangan pelaku kepada polisi, ia tega memukuli temannya karena tersinggung diolok-olok saat pesta miras di rumah korban, di kawasan Karangsari, Kota Blitar. Penangkapan pelaku ini berkat rekaman CCTV yang diambil polisi sebelum korban tewas di rumahnya. Dalam rekaman kamera pengawas, pada hari Jumat 15 Agustus 2025, kedua pelaku keluar dari dalam rumah, sehingga polisi melakukan penyelidikan dan memburu keduanya. Sesuai yang saya sampaikan, kita masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan intensif, sehingga kita mendapatkan informasi lagi bahwa ada satu pelaku yang berada di luar kota, yaitu di Jakarta. Dan hasil dari informasi kita tersebut, kita bekerja sama dengan Subdit 3 di Treskrimum Polda Metro Jaya, Subdit Resmo di Treskrimum Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kemudian kita berhasil mengamankan satu tersangka atas nama EGA. Jadi ada 3 tersangka yang telah kita amankan. Kedua pelaku dijerat pasal berlapis penganiayaan berat hingga korbannya tewas, ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Jumat 15 Agustus 2025, Danang ditemukan oleh kerabatnya meninggal dunia di rumah. Saat ditemukan terdapat luka di sekujur tubuhnya. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Dua pemuda terpergok saat melakukan aksi pencurian uang kotak amal sebuah musola di Mojokerto. Saat mobil pelaku diperiksa warga, banyak ditemukan plat nomor palsu dan uang jutaan rupiah tergeletak di dalam mobil. Kedua pelaku melakukan pencurian uang kotak amal musola Al-Ikhlas di Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Selasa dini hari. Kedua pelaku secara bergantian menarik uang kertas dengan menggunakan kawat yang diberi perekat. Namun belum sempat menguras habis uang di dalam kotak amal, aksinya dipergoki warga. Beruntung kedua pelaku yang mengaku berasal dari Semarang, Jawa Tengah tersebut terhindar dari amukan warga. Keduanya hanya bisa pasrah dan tak melakukan perlawanan kepada warga. Pelaku kemudian digelandang warga ke mobilnya. Saat diperiksa di situ, warga heran karena banyak menemukan plat nomor palsu dan uang jutaan rupiah di dalam mobil pelaku. Warga kemudian menyerahkan kedua pelaku ke polisi. Menurut informasi itu kan tukang gojek yang tahu. Tukang gojek juga tahu orang itu udah kotak itu. Akhirnya lari cari orang, cari teman. Jadi seperti ceritanya Pak Polo kemarin, tadi malam. Itu jam berapa, Pak? Jam 12:30, jam 12:30. Nah, pelakunya ada berapa orang? 2 orang. Naik apa Pak pelakunya Pak? Pelakunya bawa Xenia. Mobil ya, bawa mobil ya. Ngakunya dari mana, Pak? Pengakuannya dia kata Semarang, gitu. Tapi mobilnya P. Tapi di dalamnya itu banyak plat-plat palsu itu banyak. Dan seakan-akan hasil operasionalnya dari timur sudah banyak di dalamnya, banyak uang juga.
Di Musola Al-Ikhlas sudah 2 kali terjadi pencurian uang kotak amal. Untuk mencegah agar tidak dibawa kabur pelaku, kotak amal telah dirantai dan dikaitkan ke tiang musola. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Spesialis pencuri motor di parkiran rumah sakit di Surabaya diringkus anggota Polsek Gubeng. Hasil interogasi polisi diketahui pelaku lebih dari 10 kali melakukan pencurian motor. Pencurian motor di salah satu parkiran rumah sakit di Surabaya ini terekam CCTV. Hanya dalam hitungan menit, pelaku menggondol motor milik keluarga pasien. Polisi dari Polsek Gubeng mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Usai diringkus di rumahnya di kawasan Surabaya Timur, pelaku digelandang ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan, DT merupakan residivis kasus serupa dan sudah 2 kali masuk penjara. Pelaku beraksi seorang diri mencari sasaran motor keluarga pasien yang meninggalkan karcis parkir di dashboard kendaraan. Berbekal karcis parkir inilah pelaku lolos dari pemeriksaan petugas parkir. Motor hasil curian dijual ke penada di Madura dengan harga 2 juta rupiah per unit. Kamu jual kemana? Ke Madura. Udah ada yang nampung di sana? Ada. Temenmu lama? Iya. 1 orang tok itu yang nampung? Iya. Gak ada yang lain? Gak ada. Berapa kali Bu jual? 2 jutaan. 2 jutaan? Iya. Kamu sembarang motor apa ada sasaran khusus motormu? Sembarang. Kamu kerjaanmu apa sih? Beli bangunan. Beli bangunan? Berapa kali Bu Lama tanya nggak Bu? kerja? Udah. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 10 kali menggondol motor di beberapa rumah sakit di kawasan Surabaya Timur. Polisi kini masih memburu penadah motor curian. Modusnya yang bersangkutan itu datang ke lokasi, dicek, tidak ada penjaganya, langsung dieksekusi. Ya, sasarannya antara lain adalah rata-rata di tempat kos dan parkiran yang tidak ada penjaganya. Sebagai barang bukti, polisi menyita motor hasil curian serta kunci letter T guna mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk ketiga kalinya. Residivis curanmor ini harus kembali mendekam di penjara karena diancam hukuman 7 tahun kurungan. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan.